Shalom, seatas nama Agnes Dangakori, NIM 2320034, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Di video kali ini untuk memenuhi evaluasi akhir semester statistik pendidikan dengan dosen pengampu Fidriana Oktaviana Bano SSI MPD. Saya akan menjelaskan tentang uji T sampel dependen. Sering diartikan dengan Piret sampel t-test, yaitu jenis uji statistik yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang berpasangan. Maksud dari berpasangan yaitu satu sampel mendapat perlakuan yang berbeda. Di sini saya sudah menyiapkan data nilai pretest dan post-test mahasiswa dalam pembelajaran statistik pendidikan. Maka ujilah data dengan uji T dependen dan tara signifikan 1%. Di tabel ini merupakan nilai pretest dan nilai post-testnya. Uji dependen test yang kita tentukan itu tentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. HO, tidak ada perbedaan antara nilai pretest dan post-test mahasiswa dalam pembelajaran statistik pendidikan. HA, ada perbedaan antara nilai pretest dan post-test mahasiswa dalam pembelajaran statistik pendidikan. Yang kedua, kita tentukan tingkat signifikasi. Nilai signifikan itu 1% atau sama dengan 0,01. Yang ketiga, kita tentukan uji prasyarat, uji normalitas dan homogenitas. Yang pertama itu kita tentukan uji normalitasnya. Kita masuk kembali di data yang tadi, itu nilai pretest dan nilai post-testnya. Kita blok data, kita Ctrl C, kita masuk ke SPS, kita copy paste di sini. Nah, datanya sudah muncul. Kita masuk di variable view. Di name itu kita mau ubah namanya menjadi pre underscore test. Di yang nomor 2 itu kita ubah menjadi post underscore test. Di nilai desimalnya kita ubah menjadi 0 dua-duanya. Sekarang kita ubah di measure menjadi skala atau nilai rasionya. Setelah itu, ini sudah terganti menjadi pretest dan post-testnya. Sekarang kita masuk ke analyze, pilih deskriptif statistik, pilih export. Ya, ini nilai pretest dan post-test. Yaitu nilai pretest kita copy ke dependent list, dengan post-test kita taruh ke dependent list. Terus kita pilih plots dan kita centang normality plots with continue. Oke. Dengan sendirinya data akan muncul. Di sini ada 3 tabel. Tabel yang pertama itu cash processing
sumir deskriptif dengan test of normality. Yang kita butuhkan cuma di tabel yang ketiga itu test of normality di Shapiro-Wilk itu signifikannya. Itu pretest itu 601, posttestnya itu 633. Test of normality ini kita copy, kita masukkan ke Word ya. Jadi dari hasil yang diperoleh, nilai signifikan pada Shapiro-Wilk untuk pretest 0,601 dan posttest 0,633. Angka signifikan lebih besar dari taraf signifikan 1% atau 0,01, maka dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi normal. Karena data berdistribusi normal, kita lanjut untuk uji homogenitas. Kita masuk di data yang tadi, itu ada kode, ada kelas nilai. Kita copy dan kita masukkan ke data view. Kita paste dengan Ctrl V. Kita masuk kembali ke variabel view. Di name yang ketiga itu kita ganti menjadi kelas. Di name yang keempat kita ganti menjadi nilai. Nah, di desimalnya dia itu kita ubah juga menjadi 0. Di kolom dimension itu kita ganti menjadi skala dan di bawahnya menjadi nominal. Di values itu value kita taruh 1, di label kita taruh pretest. Kita add kedua lagi, kita taruh 2, di labelnya itu kita taruh posttest. Kita add, tekan OK. Kita masuk ke analyze, kita compress means, kita masuk ke one way ANOVA. Nah, muncul seperti ini. Nilai kita pindahkan ke dependent list, kelas kita pindahkan ke faktor. Kita klik option, kita klik yang homogenitas of variant. Oke. Nah, muncul di sini, nanti akan muncul sini muncul dua tabel, itu test of homogeneity dan ANOVA. Yang kita butuhkan cuma test of homogeneity. Di signifikannya itu 0,222. Kita masuk ke Word, kita copy berdasarkan di atas pada nilai signifikan itu 0,22 lebih besar dari 0,21. Data di atas bersifat homogenitas.
Berdasarkan uji normalitas dan homogenitas bersifat normal dan homogenitas, maka dilanjutkan pada uji hipotesis. Ini merupakan uji hipotesis. Masuk kembali ke SPS. Klik analyze, pilih compare means. Kita pilih pirate sampel. Ini pirate variabel. Di variabel 1 kita taruh pretest. Variabel 2 kita pilih posttest. Pindahkan posttest. Kita oke. Nah, akan muncul 3 tabel. Tabel yang kita butuhkan untuk copy ke Word itu cuma tabel yang ketiga, yaitu pirate sample test yang signifikan 2 Taylor. Setelah itu kita akan mengkopikannya ke Word. Nah, muncul seperti ini. Tuh, berdasarkan pada pengujian pirate sample test pirate difference, diperoleh nilai signifikan sama dengan 0,006 lebih kecil dari 0,01. Dengan demikian, HA diterima. HA diterima berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara nilai pretest dan nilai posttest mahasiswa dalam pembelajaran statistik pendidikan. Nah, dari kesimpulan ini kita bisa tentukan itu HA-nya yang diterima, HO-nya yang ditolak, karena adanya perbedaan antara nilai pretest dan nilai posttestnya. HA dan HO ditolak, HA-nya diterima.